Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau masuk ke hadiratnya. Kita mau nambah satu pujian menikmati kasih saat ini. Yesus kekasih
Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kuduskan dan layakkan hati kami Tuhan. Biarlah hanya Kau yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Tuhan, kami mau menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah Kau selalu menyertai, memberkati juga Tuhan. Tuhan, kami teringat juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Tuhan, untuk sidang jemaat kami Tuhan yang pada saat hari ini sakit Tuhan, seperti Pak Pris, Tuhan mau campur tangan Tuhan. Kami percaya Kau yang memulihkan Tuhan. Biarlah Pak Pris boleh melihat kuasa Tuhan, yang boleh bersaksi, boleh nama. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sayang-Mu yang mulai pada pagi hari ini. Biarlah pelayanan kami ini Kamu mengurapi Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami menjadi berkat untuk kami tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu lebih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Sama baiknya dengan Yeah.
1, 2 ya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibebas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri.
Baik, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini. Karena ada kesempatan bagi kami untuk memenuhi undangan Tuhan, panggilan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di pertengahan ibadah ini. Dan kami bersyukur karena firman Tuhan akan diperdengarkan kepada setiap kami. Oleh karenanya kami mohon Tuhan supaya kami diberikan kemampuan untuk boleh mendengar, memikirkannya dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman dan pakai hamba-Mu sedemikian rupa. Tidak hanya sidang jemaat Tuhan yang diberkati, tetapi hamba dan keluarga hamba pun diberkati, boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu tidak punya kemampuan di dalam berkata-kata atau berbicara yang baik. Tapi biarlah Roh Kudus yang menolong supaya kata demi kata, kalimat demi kalimat mengalir dengan baik. Dan apa yang dinyatakan ditangkap dengan baik oleh setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, bersyukur pada Tuhan hari ini ada kesaksian begitu ya. Baik berupa kesaksian pujian maupun kesaksian secara langsung, dengan kata lain berbagi pengalaman iman. Dan kesaksian itu adalah bagian dari bagaimana kita menguatkan diri kita sendiri di samping memberkati orang lain. Begitu ya, sama seperti kita melayani, kita berdoa, kita datang ibadah dan lain sebagainya. Baik, hari ini kita melihat firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Cukup panjang. Kita akan baca bergantian. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 35. Jika sudah menemukan ayat ini, kita akan membacanya bergantian. Mana Sabat, ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Silakan. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak penduduk beberapa hari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukum atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, perkara ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan,
karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang doanya memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika membaca dalam apalah pada permukaan dalam gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun tinggi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Inilah perintah Tuhan, pungutan itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk selisih kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menangkannya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan yang banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, yang meninggalkannya daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah kepala pimpinan memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang perlu kamu masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Namun di dalamnya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari ini. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Setelah Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama yang kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristighfar bangsa itu pada hari itu. Umat Israel menyebutkan namanya mana,
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, inilah berita Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang memberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan lalu di hadapan kabut untuk Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah sepersepuluh efa. Iya, tadi sampai ayat 35 gitu ya. Baik sidang jemaat, kita bicara hari ini sama seperti yang ada di warta jemaat gitu ya. Bagaimana peristiwa bangsa Israel yang bersungut-sungut itu, yang tidak puas dengan keadaan dan kenyataan setelah dipimpin oleh Tuhan. Mereka tidak dengan serta-merta bersyukur pada Tuhan, tapi diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah, mereka mulai bersungut-sungut. Sekalipun ada dalam sungutan seperti itu, Tuhan tetap sayang sama mereka. Dibuktikan dengan diturunkannya burung puyuh dan juga diturunkannya mana, supaya bangsa Israel ini terpelihara. Yang sebelumnya kita bahas tentang bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka tidak mendapatkan air tawar begitu. Yang didapatkan justru air pahit. Tapi di situ Tuhan juga menyatakan siapa dirinya. Nah, ini bicara kemarin tentang siklus kehidupan gitu ya minggu lalu. Dan bisa diikuti di lewat YouTube begitu ya tentang siklus kehidupan. Nah, hari ini bicara tentang ketaatan. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan, orang percaya, diminta untuk selalu ada di dalam ketaatan gitu ya. Taat itu mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Memerlukan daya tahan. Apalagi berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Kita sebagai bawahan, kalau kita bekerja di sebuah instansi, maka yang berotoritas banyak peraturannya. Aturan-aturan mereka buat supaya kita taati. Dan kita berusaha untuk mentaati aturan itu. Karena yang berotoritas adalah mereka yang memberi pekerjaan bagi kita. Kalau itu dalam dunia kerja. Tapi dalam hal kerohanian, ya, Tuhan punya otoritas penuh atas kehidupan kita. Maka kita semua harus menunjukkan ketaatan. Nah, bicara ketaatan itu bicara tentang sikap atau perilaku. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku untuk merespon apa yang menjadi sesuatu gitu ya yang harus kita taati, atau aturan apa yang harus kita ikuti. Nah, bicara ketaatan tuh bicara kepatuhan. Ini kita masuk ke bagian yang pertama. Bicara kepatuhan kepada ajaran dan perintah Tuhan. Jadi bangsa Israel dibawa kepada situasi-situasi yang sulit. Bukan untuk membuat mereka cengeng, bukan membuat mereka mundur, bukan membuat mereka jauh dari Tuhan. Justru situasi-situasi yang sulit, yang tidak mengenakan di situ, Tuhan mau lewat situasi-situasi sulit itu, bangsa Israel menjadi orang yang kuat. Bangsa yang kuat, bangsa yang tidak mudah cengeng. Bangsa yang terus maju di dalam mengikut Tuhan. Karena dengan mengikut Tuhan sajalah mereka akan aman. Mereka akan eksis.
Maka Tuhan memberikan berbagai macam aturan dan perintah, termasuk di dalamnya pada saat diturunkannya burung puyuh dan mana. Dan itu tidak main-main dari segi waktu, selama kurang lebih 40 tahun. Sampai mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian, yang dimana nantinya mereka akan hidup di situ, beranak pinak di situ, menjadi sebuah bangsa yang ada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Nah, sekali lagi sidang jemaat, saya, kita semua dituntut Tuhan untuk taat selalu kepadanya. Amin. Dan Tuhan hanya berkenan kepada mereka yang mau taat. Nah, sekali lagi, bicara tentang ketaatan itu adalah bicara tentang kepatuhan kepada perintah dan ajaran Tuhan. Dari mana kita tahu perintah dan ajaran Tuhan? Ya, dari firman Tuhan. Alkitab kita bisa baca, tapi juga melalui khotbah-khotbah yang kita dengar. Amin. Karena kita dituntut tidak hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tetapi kita dituntut juga untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Nah, dari bacaan ini tadi, sidang jemaat, bicara ketaatan itu bicara tentang pembuktian. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita mudah mengatakan kita orang yang taat, tapi ketaatan itu harus dibuktikan. Amin. Sama seperti bangsa Israel. Ketaatan maupun berada dalam ketidaktaatan, mereka bisa dilihat dari perjalanan hidupnya. Alkitab mencatat ada bukti-bukti yang menunjuk taat atau tidaknya mereka. Dan mari kita lihat pembuktian seseorang atau kita tetap berada dalam ketaatan itu. Coba perhatikan di ayat 2 dan ayat 3 itu. Ya, saya baca ulang sekali lagi. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Apakah sidang jemaat bangsa Israel itu baik-baik saja di tanah Mesir? Saya mau tanya kepada kita semua. Apakah bangsa Israel di tanah Mesir itu baik-baik saja? Tentu tidak. Sekalipun mereka makan daging, kata mereka ini, cukup makanannya, tapi mereka adalah bangsa yang tertindas. Bangsa yang tidak punya harkat dan martabat di mata bangsa Mesir. Mereka di sana menjadi budak. Kita baca di kitab Keluaran ini di awal-awal itu. Bagaimana mereka itu menderita itu. Dipaksa sedemikian rupa untuk bekerja. Laki-laki yang baru lahir dibunuh, yang dibiarkan hidup adalah anak-anak perempuan. Pekerjaannya ditambah, sementara bahan bakunya dipersulit. Tapi mereka masih bicara tentang makan dan minum, yang menurut mereka jauh lebih baik saat mereka ada di dalam perbudakan, saat mereka tidak punya harkat dan martabat, saat mereka tidak dipimpin Tuhan, dibandingkan setelah hidup di dalam Tuhan, setelah dipimpin Tuhan, setelah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Mereka merasa kehidupan mereka terancam. Kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Jadi dari pengalaman ini, dari bagian ini, maksud saya, sidang jemaat, kita tidak boleh membuat perbandingan itu.
Kalau kita mulai membuat perbandingan hidup kita sekarang ini, atau sejak awal kita percaya kepada Tuhan, dengan kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan, dan kita mengatakan hidup di dalam Tuhan, jauh lebih terpuruk dibandingkan hidup sebelum mengenal Tuhan. Itu sudah menunjukkan kita bukan orang yang berada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi tidak sedikit, bukan hanya bangsa Israel, kita, saya bisa jadi, pada saat kita masuk menyerahkan diri kepada Tuhan, saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, padahal kemarin kita udah bicara itu ya, kadang-kadang kehidupan yang sulit itu memang diperhadapkan kepada kita. Kita harus lalui, amin. Keadaan-keadaan yang sulit itu bukan karena dosa kita. Keadaan-keadaan yang sukar itu bukan karena kita orang yang memberontak kepada Tuhan. Karena tidak juga sedikit pengajaran kalau kita sakit, kita menderita, kita miskin, kita susah mendapatkan pekerjaan, sudah jatuh tertimpa tangga, istilah bahasa peribahasanya, oh itu karena dosa, karena buat kesalahan, maka Tuhan hajar, Tuhan hukum. Seolah-olah di sini Tuhan itu Tuhan yang kejam. Apa begitu sidang jemaat? Apa begitu Tuhan kita? Tuhan kita tidak begitu. Tuhan kadang-kadang izinkan situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita, sama seperti bangsa Israel, dibawa dulu ke padang gurun. Supaya kita terus berharap, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menghiburkan kita. Sesuatu yang katakanlah tidak baik menurut kita, itu Tuhan ubahkan. Dan memang Tuhan rencanakan untuk mendatangkan kebaikan pada kehidupan kita. Amin. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Saat kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit itu, ya, tidak mudah bagi kita. Tapi mau gimana lagi? Itu bahasa saya, sidang jemaat. Mau gimana lagi? Terima, jalani, dan marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Situasi Pak Pris, ya, bukan situasi yang baik-baik saja sidang jemaat. Kita pikir setelah menjalani operasi tumor di dalam kepalanya, semua akan selesai. Dengan kata lain, kita ingin melihat Pak Apris seperti sebelum kena tumor. Ya. Dan dia harus menjalani penyinaran. Ya. Saat ini udah 3 minggu ya. 2 minggu lagi. Kondisinya semakin melemah, sidang jemaat. Istri sendiri yang mengurus. Gak ada orang lain yang mendampingi. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata di diagnosa ada hasil dari rumah sakit, ada benjolan di hati. Bukan itu saja, ternyata juga ada hepatitis B. Yang membuat kita galau, Bapak Ibu. Yang datang mengunjungi itu saya, keluarga, majelis, yang selama ini terus berkunjung. Nah, setelah kita dapat informasi
virus itu virus yang berbahaya dan menular, kita panik. Jujur kita panik. Tapi saya katakan pada Pak kawan yang memahami dunia medis, dunia kesehatan, itu panggilan saya. Itu bagian dari hidup saya. Ya tidak mungkin saya berhenti untuk tidak memberi perhatian sih. Tidak mungkin saya akan stop untuk tidak membesuk. Saya tetap mengimani, meyakini, di tengah-tengah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, Tuhan tetap bekerja, memberikan perlindungan dan keamanan untuk kita. Amin. Secara manusia, kita menyerah. Secara manusia, kita takut. Secara manusia, kita khawatir. Tapi firman Tuhan terus menguatkan, menghiburkan, memampukan untuk kita, dan lebih-lebih untuk Pak Apris dan untuk Ibu Ratmi. Situasi yang sulit, apalagi kalau kita buat perbandingan, Bapak Ibu ya. Lagu siapa itu yang dibawa ke istana 2 tahun yang lalu itu? Jangan dibanding banding ke atau apa itu? Ya, jangan dibanding ke. Kehidupan ini memang berbeda. Kita tidak akan mungkin sama dengan orang lain atau persis sama, nggak bisa. Kita punya jalan kehidupan kalau kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berotoritas penuh dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kurang apa saya berdoa? Kurang apa saya beriman kepada Tuhan? Tapi nyatanya kena juga virus COVID-19. 2 kali saya kena bahkan. 2 kali diisolasi. Orang lewat saja di depan pintu gereja ini, lari. Benar, serius ini. Awal-awal itu virus yang sangat-sangat heboh waktu itu. Karena belum ada vaksin. Ya, PCR ya kalau nggak salah itu, yang mahal itu, ya tunggu hasil juga lama waktu itu. Padahal orang-orang di sekitar sini juga banyak yang kena, tapi mereka nggak mau periksa. Ya, terlihat waktu di lapangan berjemur itu, rame orang. Sampai anak-anak itu yang ada di sekitar sini lihat pintu gereja terbuka, kabur, padahal saya nggak pernah akan kejar mereka gitu ya. Ya, saya diam, tenang di sini, baca buku, berdoa. Istri saya, anak saya melayani makan, minum, pakaian itu di depan pintu. Ya, taruh itu makanan, taruh itu pakaian, minuman di depan pintu. Habis mereka taruh, mereka kabur. Udah, saya maklumi. Lanjut. Kena lagi yang kedua kalinya. Udah mulai narik-narik napas agak sulit. Masih sempat bawa motor kita dari sini ke Cikarang bersama dengan istri. Ya. Saya bilang ke istri, ini kayaknya agak sakit ini, narik napasnya ini. Ya. Tapi saya tetap jalan. Udah periksa aja.
periksa. Positif lagi. Positif bukan karena hamil gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini kita periksa itu menentukan kita kena virus atau tidak. Bukan hamil atau tidak. Kan sama positif negatif gitu ya kan. Wah, istri saya bilang, udahlah Bapak Debbie jangan di mana tuh? Di gereja, udah di pastori aja. Yang penting pakai masker dan lain sebagainya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Sekalipun sakit, diberi umur, masih bisa melayani sidang jemaat. Ada pernyataan Pak Tony kemarin yang cukup menghibur. Kalau Tuhan izinkan kita kena, ya mau gimana lagi? Kita berserah saja sama Tuhan. Betul nggak kemarin bahasanya gitu ya Pak Tony? Ya. Kita percayakan bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan pasti membuat jalan untuk kita. Amin. Tuhan selalu buat terobosan untuk kita. Maka jangan buat perbandingan lah. Saat kita mulai buat perbandingan, saat itu juga kita sesungguhnya berada di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Karena kita akan melihat diri kita selalu negatif. Maka pada saat itu juga kita akan merasa orang lain lebih baik daripada diri kita. Orang lain lebih dari kita. Gak usah buat perbandingan. Apalagi menakar membandingkan usaha. Ekonomi. Kok ekonomi orang jauh lebih baik dari ekonomi kita. Jualan orang lebih lancar dari jualan kita. Pelanggannya lebih banyak dari pelanggan kita. Mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mendingan saya nggak usah percaya kepada Tuhan. Lebih baik saya tidak kenal Tuhan. Lebih baik saya nggak usah dibaptis. Oh, tadi kita dengar kesaksian Angel. Mendingan kabur aja kan gitu. Tinggalkan Tuhan. Ini nggak hanya Angel ngalami situasi seperti itu. Saya baca di koran Kompas. Itu rata-rata remaja pemuda untuk konteks Indonesia. Apalagi yang tinggal di kota. Itu sangat riskan kena, maaf kata ya, saya pakai kata Kompas itu, dalam tekanan gitu. Tekanan mental. Sangat riskan. Tapi bukan kita yang pilih untuk menjadi anak Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tolong diingat itu, sidang jemaat. Bukan yang kita yang percaya kepada Tuhan, saya mau percaya Tuhan. Tapi memang Tuhan yang pilih kita. Amin. Mau lari ke mana kita? Kalau kita udah pilihan Tuhan, cepat atau lambat kita akan ditangkap Tuhan untuk percaya kepadanya. Mau lari ke mana kita? Nggak bisa. Tapi kalau kita yang memilih Tuhan, cepat atau lambat akan tinggalkan Tuhan. Tidak akan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang pilih kita untuk menjadi umatnya, Dia akan cari kita. Dia akan bawa kita. Mau seperti apa, bagaimana? Kalau perlu dihajar, dihajar. Supaya kita balik kepadanya. Amin. Ada baiknya juga saya pelihara lili.
Lili itu dibuka pintu, langsung kabur. Lari ke sana, kalau ada orang di gereja lari ke gereja. Dikejar, bawa balik lagi. Kalau saya ada, saya omelin. Saya ketuk juga kepalanya, gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Ini Bu Lili bukan manusia ya, Bapak Ibu yang dengar di YouTube. Lili itu nama anjing kami. Minta maaf karena bukan saya yang kasih nama, bahkan dikasih marga gitu. Aduh, gak punya pekerjaan. Jadi itu lari hampir tiap hari itu, kejar, tarik lagi, lari lagi, kejar, tarik lagi, hampir tiap hari. Lili yang bandel. Kita juga sering begitu sidang jemaat. Kalau Tuhan yang pilih kita, senakal apapun kita, sebandel apapun kita tetap menjadi kesayangannya. Bapak Ibu nggak bisa lari. Jadi udah jalani aja lah. Mulai hari ini jangan buat perbandingan. Lebih baik kami di Mesir. Kalaupun kami mati di sana, kami mati dengan kenyang. Coba. Pikiran-pikiran jangka pendek, jalan pintas. Tidak mau dibawa kepada jalan yang berliku. Lewat berliku itu Tuhan mau memurnikan bangsa Israel. Supaya motifnya itu benar-benar murni. Tuhan juga mau bawa kita seperti itu. Amin. Maka orang yang sudah murni kepada Tuhan, apapun yang terjadi, dia nyantai aja. Oh gimana lagi? Jalani aja lah. Ya mudah-mudahan sih dan berharap cukup Pak Tony yang alami situasi yang begitu sulit. Sekarang Pak Apris lebih sulit lagi. Sama-sama sulit. 11, 12. Ini Pak Tony dan Ibu Santi udah bisa lewati. Ibu Ratmi sekarang memasuki masa-masa yang galau dan masuk dalam situasi stres saat ini. Ya, saya bilang ke Ibu Ratmi, kami tetap mendoakan Ibu. Ibu yang kuat, yang sabar. Mau gimana lagi? Dah, terima segala sesuatunya, sekalipun berat, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, selain tadi tidak membuat perbandingan, yang kedua ayat 3 sampai ayat 12 itu. Sidang jemaat boleh baca itu nanti. Bagaimana di situ tetaplah beriman atas ketidakpastian. Orang yang benar-benar taat, dia akan tetap beriman atas situasi yang tidak pasti. Bukankah kehidupan ini seringkali juga diperhadapkan dengan situasi ketidakpastian dalam hidup kita? Ya. Ketidakpastian itu pandangan kita. Sebenarnya semuanya pasti. Cuman kita saja dengan akal logika kita, segala sesuatunya ini tidak pasti.
Pada saat kita berpikir segala sesuatunya menjadi tidak pasti, mulai berulah. Mulai tidak taat itu. Coba Bapak Ibu, pernah ngalami sesuatu yang nggak pasti? Belum pernah? Oh sering. Saya pikir nggak pernah gitu ya. Wah jemaat Tuhan di sini baik-baik aja rupanya semua. Maaf Pak Amin, saya pakai contoh Pak Amin. Ini juga kan diperhadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Udah beli tanah, sampai hari ini sertifikat belum keluar. Di Singkawang nih. Bangun rumah, udah dibangun, diperhadapkan dengan situasi ekonomi. Secara hitungan manusia, yakin atau tidak ini sertifikatnya. Lalu hitungan lagi dari segi ekonomi, bisa bangun lanjutan tidak. Bangsa Israel itu kan seperti itu. Berada di padang gurun. Mereka tidak sedang bercocok tanam. Tidak sedang berburu. Tidak sedang berada di lokasi yang memang di situ ada makanan yang dapat mereka olah. Gak pasti gimana untuk besok. Tapi lihatlah Bapak Ibu, di dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu, Tuhan kirim burung puyuh. Sudah burung puyuh dikirim, Tuhan kirim mana? Gak hanya Pak Amin. Kita semua, termasuk saya. Bisa lunas nggak sampai tuntas rumah di Cikarang? Bisa dibangun nggak dapurnya? Karena gaji yang didapat dari pekerjaan cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Mudah-mudahan yang saya rasa tidak dirasa oleh Bapak Ibu. Saya ulang ya. Saya dengan keluarga, saya dibantu istri bekerja. Saya tidak sedang meminta belas kasihan ini ya kepada Bapak Ibu dan pendengar YouTube. Ya. Saya tidak pernah memanfaatkan situasi kondisi. Tapi bagaimana kita diperhadapkan dengan ketidakpastian itu, gitu, Bapak Ibu. Ya. Saya ulang nih, kita bekerja pagi, udah berangkat dari rumah. Nah, hanya saya, tapi istri saya juga. Akhir bulan, pertengahan bulan kita dapat dari apa yang kita kerjakan. Tapi itu hanya untuk bisa bertahan hidup 1 bulan. Untuk ke depan bagaimana untuk bulan berikutnya? Kalau ada apa-apa bagaimana? Saya mikir nih Bapak Ibu. Ternyata saya ini hidup di Jakarta ini berada dalam kategori orang apa ya Bapak Ibu ya? Orang Kalimantan gitu. Orang yang ekonominya di bawah. Tapi percayalah,
Kalau kita mulai tidak percaya, berarti kita tidak taat kepada janji Tuhan. Dan seringkali saya melihat hitungan matematika gak masuk dalam ekonomi kita. Tapi herannya yang tidak masuk itu, yang dihitung secara matematika kalkulasinya, selalu kita menemukan jalan keluar. Sekali lagi memang nggak mudah hidup di dalam Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, berliku, berkelok, bukan di jalan tol. Kadang-kadang jalan tikus. Pernah dibawa nyasar sama map, Bapak Ibu? Pernah? Saya sih pernah. Kita udah ikuti. Nggak tahu ujungnya jalan buntu. Tapi kalau Tuhan nggak akan pernah membuat kita nyasar dalam kehidupan ini. Tuhan pasti mengurai segala sesuatunya. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian. Kita memakai logika kita untuk mengukur ketidakpastian. Tapi Tuhan tidak demikian. Karena kita terbatas. Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Saya ini belajar berinteraksi Bapak Ibu dengan orang-orang Kalimantan di Jakarta ini, Jabotabek lah. Jarang saya temukan yang memang berjuang dari nol. Artinya dia datang dengan keterbatasannya, lalu akhirnya dia berhasil dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Yang saya banyak temukan, ternyata mereka-mereka ini dulunya orang tua yang hebat-hebat. Kalau orang tuanya hebat-hebat, biasanya anaknya pasti hebat-hebat. Pada umumnya begitu, secara manusia. Nah saya pertama, gimana ini? Tapi saya tetap meyakini Bapak Ibu. Jangan mengukur segala sesuatu dengan kacamata kita. Ukurlah segala sesuatu itu dengan kacamata Tuhan. Supaya kita terus berada di dalam ketaatan. Hanya orang-orang yang taat, Bapak Ibu, yang akan jadi pemenang. Ya. Yang ketiga, tidak terprovokasi nafsu keserakahan. Ayat 16 sampai ayat 18 itu. Saya ulang baca ya. Ayat 16 dan ayatnya yang ke-8 sampai ayat 18. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Tapi Bapak Ibu nanti baca selanjutnya. Ada yang apa? Yang ngambil lebih. Gak sesuai. Serakah.
dipenuhi oleh hawa nafsu. Jadi bagian ini Bapak Ibu sidang jemaat, pembuktiannya orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang yang nggak serakah gitu, nggak maruk. Contohnya gimana? Hari Minggu. Saya senang Ibu Yekti hari Minggu tutup toko. Ibu Ros saya lihat tadi baru, karena Ibu Ros baru merintis, itu ditutup juga untuk datang beribadah. Orang ingin selalu lebih. Ingin selalu menguasai. Ya termasuk diantaranya nggak mau berbagi sama orang. Itu juga bagian ketidaktaatan. Nikmati sendiri. Belajar untuk berbagi, belajar untuk mencukupkan kebutuhan diri sendiri. Selagi ada ruang, ada kesempatan, ada peluang, kejar itu. Amin. Buat, lakukan seperti apa dan bagaimana. Tapi ada saatnya kita harus berdiam diri. Ya kita berdiam diri. Mau seperti apapun kita cari, kalau itu bukan bagian dari kita nggak akan dapat sidang jemaat. Saya ulang ya. Mau sekeras apapun kita kerjakan itu, kita maksimalkan itu, kalau itu bukan bagian berkat yang Tuhan sediakan untuk kita, itu nggak akan pernah jadi milik kita. Jadi udahlah, kita tahu kapasitas kita tahu keperluan kita, kebutuhan kita, bagian dari kita, ya udah. Kita terima, kita cukupkan dengan apa yang ada. Kurangnya Tuhan yang tambahkan. Amin. Lebihnya Tuhan yang kurangi. Karena kalau kekenyangan juga orang kan nggak bisa itu Bapak Ibu, betul? Iya, saya pernah sampaikan dulu di saat saya masih kecil. Saya ulang lagi lah ceritanya. Kan kerja di sawah. Sawah ngerumput, sedang merumput. Bawalah anak kecil. Makan pakai ikan peda. Tahu, lupa matiin tadi Mbak Devi. Makan ikan peda ya. Tahu ikan peda ya? Itu ikan kembung yang diasinin. Itu kan kalau makan di tengah-tengah sawah itu enak. Ya, makan dan makan terus. Nambah lagi itu makannya. Gak mau berhenti. Giliran berhenti, tiduran susah, berdiri susah, apalagi jalan. Itu kan makan sambil minum air tuh. Ini kejadian Bapak Ibu. Airnya itu dimasukkan di dalam tempat, kalau di tempat kami itu sebutannya tingkalang. Dimasukkanlah dia di dalam tingkalang itu untuk dibawa pulang. Udah begah. Nah orang juga yang serakah begitu tuh sidang jemaat. Jangan dipikir orang yang semuanya dia mau, hatinya senang, hatinya bahagia. Enggak. Dia akan susah sendiri. Jadi Bapak Ibu di bagian yang ketiga ini, ya kita tidak usah terprovokasi hawa nafsu keserakahan. Karena keinginan kita ini nggak pernah ada batasnya. Ingin terus.
Nggak ada berhentinya. Ingin lebih dari yang lain. Dan orang senang kalau dia sudah di atas orang lain. Tapi kita di dalam Tuhan, Tuhan ajari kita untuk ada dalam ketaatan. Dengan tidak mudah terprovokasi. Dalam keserakahan. Ambil, nikmati bagian kita. Jangan ambil dan nikmati bagian orang lain. Yang terakhir, ayat yang ke-32 sampai 34. Saya baca sekali lagi untuk kita. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar di tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi disimpan bersama dengan 10 perintah Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini mau menyatakan kepada kita, orang yang berada dalam ketaatan dibuktikan dengan tetap mengingat apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Ya, saya ulang, tetap mengingat apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan yang diingat orang yang menyumpahi kita, yang diingat penghinaan orang terhadap kita, yang diingat mantan pacar, kalau yang punya pacar gitu ya, buat perbandingan lagi. Ya. Sidang jemaat, yang harus kita ingat apa? Sekali lagi, perbuatan Tuhan. Jangan lupakan perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan buat atas hidup kita. Itu orang yang taat. Maka benar apa yang dikatakan Presiden Soekarno. Jangan pernah lupa akan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Tapi dikaitkan dengan kehidupan kita, jangan lupakan sejarah yang Tuhan buat untuk hidup kita. Saya suka kalau ada cerita sesuai dengan konteksnya, saya suka ingat loh, Bapak Ibu. Saya bilang kepada teman-teman yang mau nikah, yang juga sama dulu keadaannya dengan saya, udahlah, kalau udah waktunya nikah aja, Tuhan nanti yang cukupkan, Tuhan nanti yang pelihara. Karena saya pernah menikah. Saya pernah menikah, berarti apa itu ya sidang jemaat? Maksudnya itu saya pernah menikah dan sampai hari ini saya ingat di dalam kesusahan. Beli jas saja susah, buat jas. Gimana nggak susah? Waktu itu gaji nggak seberapa, udah berani nikah. Gimana nggak berani? Usia menuntut, pekerjaan pengembalaan menuntut. Saya bilang ke calon istri waktu itu, saya ini sedang bukan mencari pacar, saya ini sedang mencari istri. Kalau mau sama saya harus jadi istri. Mudah-mudahan istri saya ingat itu bahasa saya. Mau nikah itu susah sekali Pak Tony. Orang kan siapkan uang udah sekian-sekian. Mertua saya itu baik. Dia nggak lihat duit saya. Dia nggak tanya gaji saya.
Dia nggak tanya macam-macam lah. Mungkin dia lihat saya antara belas kasihan gitu ya. Atau mungkin juga, oh ini yakin nih akan jadi menantu yang baik. Sehingga segala sesuatunya di ACC. Waktu saya mau berangkat itu, cincin pengantin belum dibeli. Masih pakai cincin tunangan. Jas juga masih dijahit. Belum bisa saya tebus. Kenapa? Luinya terbatas. Saya bilang ke istri, kamu aja dulu jalan, berangkat. Saya nanti nyusul. Nah, nyusul itu bukan karena saya pastikan udah ada duit. Gimana kalau nggak ada duit? Di hari hanya nggak datang. Tapi perbuatan Tuhan itu luar biasa, sidang jemaat. Saya nggak pernah minta sama orang. Boleh tanya orang-orang tertentu yang Bapak Ibu kenal. Saya nggak pernah minta. Saya mintanya sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan cukupkan. Saya ingat itu. Bu Yekti, Bu Harti, almarhum Bu Sujiati, pada saat selesai pesta, kita buat ucapan syukur di sebelah. Saya hanya undang berapa puluh orang lah, nggak sampai 30 kalau nggak salah. Undang untuk ucapan syukur bahwa saya ini udah nikah begitu. Ya. Tapi yang datang banyak. Pesanan makanan gimana? Doa saya di sini apa? Saat sedang khotbah hamba Tuhan di sini, doa saya gimana? Tuhan, 2 roti, 5 ekor, apa? 2 ikan, 5 roti. Saya berdoa, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Itu sampai bawa piring ke rumah Ibu Sujiati almarhum. Benar ya Bu Yekti? Bersama dengan Pak Gunawan Sutejo itu, hamba Tuhan. Diam-diam saya nggak tahu mereka bawa piring. Apa berkekurangan? Kurang nggak orang makanannya? Enggak, Bapak Ibu. Heran itu. Itulah yang namanya keajaiban. Saya ceritakan itu sesuai dengan konteksnya. Bagaimana Tuhan membela saya di dalam pekerjaan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Maka kuat, ada tekanan, hadapi, jalani. Sekalipun kadang-kadang kita mengeluh itu. Yang lainnya Bapak Ibu, masih banyak lagi. Masa-masa yang pernah Bapak Ibu alami bersama dengan Tuhan. Jangan dilupakan. Ingat. Oh Tuhan pernah tolong saya pada bagian ini, bagian ini. Tahun ini, dalam peristiwa ini. Bagaimana Tuhan bela kita. Tuhan buka jalan untuk kita. Saya pernah Bapak Ibu, ini pengalaman lagi ya. Maksud saya, kenapa saya buka seperti ini. Jangan pernah lupakan kebaikan yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Amin. Karena itu akan menguatkan kita lagi. Menguatkan orang lain saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Waduh, saya kelamaan ini, Ibu ya. Oke, saya singkat aja lah. Di terakhir ini, saya waktu mau pulang ke Jakarta, saya singgah di tempat saudara di Pontianak. Singgah itu karena udah lama nggak ketemu. Nah, saya kan harus beli tiket.
Waktu saya masuk ke ATM, ke ruang ATM, saya itu lupa PIN-nya. Sehingga berapa itu diblokir. Panik gak Bapak Ibu? Panik, gimana mau pulang, mau beli tiket, dan lain sebagainya. Aduh, saya berdoa Tuhan buka jalan, gimana ceritanya ini. Akhirnya saya cerita, waduh saya bilang, saya bukan gak ada uang nih, tapi saya lupa PIN, terblokir. Nanti sepulang saya dari Jakarta, saya minta nomor rekeningnya. Kalau bisa tolong. Kalau itu saya ngomong dengan apa adanya. Kalau tidak Tuhan bekerja, mau nggak orang itu tolong kita? Loh, itu kan masalah lo, bukan masalah gua. Jangan-jangan ini akal-akalannya, kan gitu. Tapi Tuhan tuh bekerja luar biasa. Dia bilang, terblokir. Iya. Udah, pakai uang saya dulu. Berapa? Saya hitung. Saya sih nggak cerita kepada istri. Baru ini saya cerita, Bapak Ibu. Dan orangnya itu bisa ditelepon nanti. Ya, mana Ernie ya? Ah, itu Ernie. Itu omnya Ernie itu. Yang tolongin. Tuhan pakai dia. Udah, terblokir ya. Jadi gimana tiketnya, apanya? Nggak ada. Ya udah, pakai uang saya dulu. Kasih. Nyampe Jakarta, pergi ke bank, urus. Buka PIN, transfer. Nggak lama-lama sidang jemaat. Jadi selalu ada jalan, selalu ada jembatan untuk kita. Jadi maksudnya, kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah pernah mengalami Tuhan, berpengalaman di dalam Tuhan, ingat itu, amin. Diingat baik-baik. Tuhan udah tolong saya begini-begini sampai hari ini, dan juga kita percaya untuk masa yang akan datang. Jadi ketaatan adalah sikap atau perilaku yang patuh atas perintah dan ajaran Tuhan. Ketaatan dibuktikan dengan banyak hal, karenanya diperlukan usaha keras di dalamnya. Saya tidak bahas cara tetap berada di dalam ketaatan. Ya, karena waktu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi hari menjelang siang ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan kami ingat dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kami diperhadapkan dengan banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ia ditangkap, lalu dibawa kepada pengadilan yang tidak adil. Ia direndahkan sedemikian rupa. Dengan diludahi, ditinju, diolok-olok, dicaci maki. Ia disesah, dipaksa memikul salib dengan kepala yang dimahkotai duri untuk menuju Golgota. Menjadi tontonan. Dan setibanya di sana, Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak ada terus di dalam kuasa dosa dan hukuman dosa.
Kita tidak terus menjadi seteru atau bermusuh dengan Tuhan. Tapi sebaliknya kita dibawa dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita dibawa untuk masuk dalam perjanjian yang baru. Menjadi ahli waris dari janji-janji Tuhan. Dan kita adalah anak-anaknya. Orang-orang tebusannya. Untuk mengingat akan hal itu, serta kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah. Kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib. Mengalir darah atau keluar darah. Darah yang menyucikan segala dosa pelanggaran kita. Darah yang membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Untuk mengingat akan peristiwa itu, peristiwa penyalipan, kesengsaraan hingga kematiannya, dan sekaligus untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita diminta untuk senantiasa siap, waspada. Marilah kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, minumlah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk doa berkat dan penutup saya serahkan kepada hamba ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Sekali Yesus tetap Yesus.
Doa. Kami tetap mencintai Yesus selama-lamanya. Sekalipun kami diperhadapkan dengan musim-musim kehidupan yang kurang baik menurut pandangan kami. Dan kami percaya selalu ada damai sejahtera yang Tuhan karuniakan untuk kami. Selalu ada damai sejahtera disertai dengan ucapan syukur yang ada pada diri kami. Dan biarlah itu terus ada dan tetap ada. Berkati setiap kami yang telah hadir hari ini maupun yang tidak hadir. Kami doakan untuk para pemain musik diberkati Tuhan dan semakin terampil di dalam memainkan musik untuk kemuliaan Tuhan. Setiap yang melayani di bidang-bidang yang lainnya, tetaplah melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk kami semua. Biarlah kami terus dikaruniakan kesehatan, kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kami tetap percaya sebagaimana doa kami, Pak Apris dan Ibu Apris, Bu Ratmi dalam hal ini, ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, disertai Tuhan. Dan berdoa juga untuk Bu Iing, dengan Meme yang kurang sehat badannya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk istri Puji yang juga akan melahirkan, entah bulan ini atau bulan depan. Biarlah kandungannya itu juga kuat. Anak dalam kandungannya sehat. Saat proses persalinan, Tuhan hadir, Tuhan yang tolong. Sehingga anak yang kedua ini dan istrinya Puji baik-baik saja. Kami berdoa untuk rumah tangga kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami. Tetaplah kami beriman kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan, iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Peliharakan kami dari waktu ke waktu. Dan baiklah ekonomi kami. Apa yang diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Hindari, jauhkanlah kami dari belalang pelahap, kebocoran sana sini. Dan karuniakanlah hikmat bagi kami untuk menata, mengelola berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Makasih. Kami mau pulang, mau kembali ke rumah masing-masing. Kalau Tuhan sudah menyertai kami saat kami datang, Tuhan menyertai kami saat kami pulang. Bahkan untuk sepanjang minggu ini, kami ingat akan keberadaan kami. Kami adalah milik Tuhan. Kami adalah biji matanya Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan biarlah kami terus berharap, sekali lagi berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, penghiburan, pengajaran, kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.